seorang mukmin tidak akan jatuh dalam lubang yang sama dua kali. Seorang mukmin tidak akan jatuh dua kali dalam lubang yang sama. Makanya kan anda bilang gitu, anak paling benci pengkhianat. Kalau anak udah dikhianati sekali, maka anak tidak akan memberikan celah untuk dia mengkhianati. Karena anak punya iman. Kalau ente udah tahu ada lubang, udah pernah masuk di lubang itu, terus ente masuk lagi di situ, masuk lagi di situ, masuk lagi di situ, berarti iman ente nggak sempurna. Udah tahu ada lubang, udah pernah jatuh sekali, tetap aja lewat situ ente jatuh terus. Iya kan? Makanya anak nggak mau. Anak dikhianati sekali. Iya, saya merasa dikhianati sekali. Maka anak tidak akan memberikan celah untuk dikhianati kedua kalinya. Jadi paham maksudnya? MK telah memutuskan tadi bahwasanya yang menang, ya, pemenang Pilpres adalah 02 atau Prabowo. Gimana pendapat Habib? Kalau ente tanya pendapat anak, tanya pendapat anak pribadi anak, tanya pendapat pribadi anak. Prabowo dulu khianatin ulama, tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat, gak ada urusan. Bagi saya, bagi yang lain nggak apa-apa. Dia presiden karena telah disahkan, mau apa lagi coba? Kita udah berjuang, betul? Kita udah berjuang, udah turun di jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith, saya cap dia pengkhianat. Gak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi presiden, gak ada urusan. Jangankan Prabowo, Anies saya jadi presiden, kalau nantinya melakukan kesuliman, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, anak lawan, apalagi Prabowo yang pernah mengkhianati para ulama. Gak ada urusan, gak ada urusan. Bahar bin Smith tidak ada urusan. Mahkamah Konstitusi telah mensahkan, oke, sah jadi presiden. Presidennya 01, presidennya 03. Tapi bagi Bahar bin Smith tetap dia seorang pengkhianat. Bagi Bahar bin Smith gak perlu yang diikuti. Bagi Bahar bin Smith, Anda kan udah bilang berkali-kali, Anda sering bawa hadis Rasulullah SAW. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Awas, jangan kalian berlaku bohong, jangan berdusta, jangan curang. Karena kecurangan, dusta, bohong bisa membawa kalian kepada fujur, kerusakan bisa membawa kalian kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sepenuhnya kita menyalahkan, tetap introspeksi diri kita. Kenapa Allah kasih pemimpin seperti itu? Kenapa? Woi, pemimpin itu cerminan dari kita, rakyat. Apakah kita sudah benar sholat kita? Sudah benar puasa kita? Sudah benar ibadah kita? Kalau kamu pengen dapat pemimpin yang beriman, dapat pemimpin yang soleh, dapat pemimpin yang baik, maka kamu harus jadi rakyat yang soleh, rakyat yang baik, rakyat yang taat, rakyat yang patuh kepada Allah. Kalau kalian jadi rakyat yang patuh, rakyat yang taat atas kewajiban-kewajiban, rakyat yang tidak melanggar perintah Allah, pasti Allah kasih pemimpin yang baik. Loh, kenapa Indonesia kok Prabowo jadi presiden? Udah jelas-jelas curang. Ngaca diri. Kita terlalu banyak
bermaksiat. Kita bangsa Indonesia mayoritas muslim terbesar, tetapi maksiatnya juga terbesar, perbuatan dosa juga terbesar. Lesbi di mana-mana, gay di mana-mana, mabuk di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Pemimpin yang Allah berikan itu adalah cerminan dari perbuatan-perbuatan kita sebagai rakyat. Paham? Makanya Allah kasih pemimpin yang seperti itu ya karena perbuatan kita sendiri. Ngarep pemimpin yang soleh, ngarep pemimpin baik, kelakuan kita kayak Fir'aun. Gimana? Paham? Yang penting kita sudah berjuang, menang kalah urusan belakangan. Kita berjuang tujuannya bukan untuk menang, betul? Betul. Kita berjuang untuk menyampaikan kebenaran. Kita berjuang untuk melawan kecurangan, untuk melawan kezaliman. Menang kalah urusan belakangan. Siapapun yang jadi presiden, perjuangan terus kita lanjutkan sampai titik darah penghabisan, saudara. Jadi nggak ada ngaruh. Mau Anies, mau Prabowo, mau Ganjar, nggak ada ngaruh buat saya. Siapapun presidennya, Bahar bin Smith tetap oposisi yang selalu berada di pihak rakyat untuk melawan kebijakan-kebijakan pemerintah dan pejabat yang menyengsarakan merugikan rakyat, apalagi pro pada asing. Lihat aja nanti ceramah saya lebih jahat dari sebelum-sebelumnya. Saya mengatakan bahwa saya maju kemarin itu meminta mandat dari rakyat sebagai rasa tanggung jawab saya, rasa kesadaran saya sebagai warga negara bahwa saya merasa dapat berkontribusi untuk memberi solusi-solusi terhadap tuntutan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan rakyat kita. Saya bergabung dengan Pak Jokowi walaupun kita telah berseberangan, berkompetisi dengan tajam selama 2 kali pemilihan umum. Begitu beliau mengajak saya kira saya berpikirnya itu mungkin hanya setengah jam, dan saya mengatakan saya gabung. Saudara-saudara, saya bergabung dengan penuh kesadaran bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang tidak semakin mudah dan tidak semakin sederhana. Dengan ajakan Pak Jokowi untuk bergabung, dengan saya masuk ke pemerintahan, dengan saya ikut dari dekat pembahasan-pembahasan, keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi, saya berkeyakinan bahwa memang tugas pemerintah, tugas penerima kepercayaan rakyat benar-benar sungguh-sungguh harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena kita butuh kontinuitas, kita butuh komitmen keberlanjutan. Hal-hal yang baik, investasi uang rakyat yang sudah demikian besar harus diamankan. Apakah
semuanya sudah bagus? Tentunya tidak. Apakah perlu perbaikan? Tentunya perlu. Apakah kita perlu untuk berinisiatif, berinovasi, mencari solusi-solusi yang lebih cepat dirasakan oleh rakyat? Tentu itu harus kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah rakyat telah mengambil keputusan. Rakyat telah memberi mandatnya kepada Prabowo dan Gibran, tapi kami hanya tokoh. Tidak mungkin hanya dua orang yang akan selesaikan masalah bangsa. Kami maju dengan kesadaran bahwa kami didukung oleh suatu kumpulan tokoh, kumpulan kekuatan yang sangat besar. Kami merasa itu dan kami membutuhkan itu. Di antaranya adalah kekuatan Nahdlatul Ulama, kekuatan ormas Islam yang moderat, kekuatan Islam yang inklusif, kekuatan Islam yang rahmatan lil alamin, kekuatan Islam yang tidak punya rasa rendah diri, punya kepercayaan besar. Karena itu, dengan dukungan kekuatan-kekuatan ini, juga dari kekuatan-kekuatan unsur-unsur lain, unsur Nasrani, unsur Hindu, unsur Buddha, unsur semua kelompok di Indonesia, kita bersama-sama akan menjaga keselamatan bangsa. Kami merasa tugas utama kami adalah menjaga kekayaan Indonesia, agar kekayaan Indonesia bisa dinikmati, dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, strategi dan program yang sudah dirintis oleh Pak Joko Widodo dan pemerintah beliau, kami anggap adalah landasan fondasi yang sangat kuat. Dan kami akan membangun di atas fondasi itu. Saudara-saudara sekalian, saya kira tidak akan lama saya bicara di sini ya. Kelemahan seorang politisi kalau dikasih podium nggak mau berhenti-berhenti bicaranya itu. Saya tidak akan ulangi apa program kami sudah jelas. Tapi intinya adalah setelah saat-saat ini menunggu penyerahan mandat yang final tanggal 20 Oktober yang akan datang, masa ini kami gunakan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya untuk menyiapkan diri. Kami belajar masalah, kami kumpulkan para pakar, kami diskusi dengan semua unsur untuk kami rumuskan langkah-langkah sehingga tanggal 20 Oktober nanti dengan penyerahan mandat tidak akan ada vakum, tidak akan ada waktu yang terbuang. Dan untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau itu. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah, lebih baik kita belajar dari orang yang menang gitu. Tapi sampai sekarang pun beliau memperhatikan, dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Kemarin-kemarin saya masih dipanggil Menhan kan. Sekarang sudah lebih akrab Mas Bowo. Jadi Mas Bowo nanti harus berangkat ke sini, ketemu ini. Jadi beliau yang siap Pak, siap. Benar. Saya ke Tiongkok
atas petunjuk beliau ke Jepang. Sekarang saya diperintahkan untuk ke Timur Tengah, sangat penting. Jadi saya kira demikian, saudara-saudara sekalian. Saya sekali lagi merasa besar hati dengan dukungan dari Nahdlatul Ulama. Saya hari ini sangat senang hati saya karena saya dianggap keluarga NU. Padahal memang saya merasa keluarga NU dari dulu. Saya kenal Gus Ipul, maaf Pul, masih pakai sandal beliau itu. Jeansnya nggak tahu berapa hari nggak dicuci itu. Sekarang sudah, ya. Saya sangat kagum melihat kepimpinan NU sekarang, konsepsional, jauh ke depan. Beliau memang pantas menjadi muridnya Gus Dur karena pemikirannya jauh ke depan. Gus Dur juga pemikirannya jauh ke depan. Saya punya kehormatan dulu, saya adalah tukang pijitnya Gus Dur. Benar gak Gus Ipul? Saksi kan? Dan kehormatan bagi saya yang boleh masuk kamar tidurnya Gus Dur. Benar. Dari mayor sampai jenderal. Terima kasih Nahdlatul Ulama. Bersama-sama kita bangun bangsa Indonesia. Saya kira demikian karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sangat luar biasa. Kita optimis, kita menghadapi keadaan yang tidak ringan. Dunia penuh ketidakpastian. Tapi insya Allah, kalau Indonesia bersatu, kalau Indonesia dan pemimpin-pemimpinnya itu rukun, bisa kerjasama, insya Allah kita akan hadapi semua tantangan dan kita akan membawa kesejahteraan bagi rakyat kita. Itu tekad saya, itu tekad Gibran. Kita akan bekerja untuk rakyat Indonesia semuanya. Saya kira demikian dari saya. Selamat berjuang Nahdlatul Ulama. Terima kasih dukungan saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di akhir zaman. Fitnah di mana-mana. Kerusakan di mana-mana. Maka satu-satunya benteng bagi NKRI, baik masa sekarang atau di masa yang akan datang, benteng NKRI adalah para santri, saudara-saudara. Nah, santri-santri di daerah-daerah, santri-santri di tempat-tempat, itu tergantung tempatnya. Santri-santri itu tergantung tempatnya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap, potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Karena Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy. Betul? 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 Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan, kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara.
Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya pakai, terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Di mana saya ditinggal, di situ saya junjung, saudara-saudara. Di mana saya tinggal, jangankan tinggal, di mana kaki saya berpijak, maka di situ semua adalah saudara-saudara saya. Siapapun mereka, siapapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, selama kaki saya menginjakkan kaki saya menginjak di tanah Indonesia, dimanapun wilayahnya, dimanapun kabupatennya, dimanapun kotanya, dimanapun daerahnya, maka saya akan berada di pihak rakyat untuk membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap lawan kemusyrikan. Siap lawan kemusyrikan. Siap lawan kemusyrikan. Allahu Akbar. Pamimpin nu santri nyaeta pamimpin anu rakyatna eueuh nu lapar. Pamimpin nu santri nyaeta pamimpin rakyat nu gering di ubaran. Pamimpin nu santri nyaeta pamimpin eueuh imah rugrug bocor teu diomean. Pamimpin nu santri kabeh imana kudu caang lamun ti peuting. Eta pamimpin santri. Satuju teu? Well teu? Pamimpin santri nu kitu sanes? Tah nu kitu pamimpin santri teh nyaeta pamimpin nu nyaah ka kaum masyakin, kaum duafa, barudak yatim, jalma-jalma miskin anu hatena tergerak, anu teu bisa sare teu peuting lamun rakyatna lapar. Eta pamimpin anu nuturkeun sunnahna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Leres kitu? Sae kitu? Sae kitu? Hoyong pamimpin santri. Hoyong pamimpin santri. Janten pamimpin santri teh nu mana? Nu nyaah ka rakyat, nu deudeuh ka rakyat, nu unggal dinten hirup bareng jeung rakyat, anu di bumina tiap dinten ngantri jalma-jalma anu hayang menta bantuan ka pamimpinna. Leres? Oke? Yes? Yes? Lope? Well, keprok atuh. Supaya Islam teh rahmatan lil alam, mawa rahmat kasarere. Makna nasihat kata para ulama yaitu mendoakan para pemimpin dengan kebaikan. Bahkan Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah memandang tanda ahlu sunnah itu adalah yang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Beliau berkata dalam kitab Syarhus Sunnah, "Idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam innahu min ahli sunnati insyaallah." Kalau kamu melihat ada orang mendoakan kebaikan untuk penguasa, dia ahlu sunnah insyaallah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan, tapi kalau kamu melihat, kata beliau, ada orang yang mendoakan keburukan buat penguasa, fa innahu min ahlil hawa wal fahdharhu, itu tandanya dia ahli hawa, ahli bid'ah, maka waspada kamu dari dia, kata beliau. Ya akhi, kalau kita mendoakan kecelakaan buat penguasa, apa manfaatnya coba? Kalau misalnya Allah kabulkan doa kita, memang kita yakin penggantinya lebih baik. Makanya Al-Hasan Al-Basri pernah mendengar ada orang yang mendoakan kecelakaan buat Hajjaj bin Yusuf. Antum tahu sendiri Hajjaj bin Yusuf. Dia sudah membunuh 120.000 kaum muslimin pelan-pelan. Banyak ulama dibunuh sama dia, di antara Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Lalu ada orang yang berdoa, "Ya Allah, binasakan Hajjaj bin Yusuf." Apa kata Al-Hasan Al-Basri? "Jangan kamu lakukan itu. Aku khawatir," kata Al-Hasan, "kalau Allah kabulkan doamu, ternyata yang menggantikan dia babi dan kera." Artinya kamu tahu dari mana penggantinya bahkan lebih apa? Baik. Bagaimana kalau penggantinya lebih buruk dari itu? Bukankah lebih baik kita mendoakan dengan kebaikan? Ya Allah berikan hidayah. Kalau ternyata Allah kabulkan doa kita, ya akhi, ternyata ia dapat hidayah, manfaat tidak? Manfaat.
Makanya Fudail bin Iyad berkata, "Lau kanat li da'watun mustajabah." Kalau aku memiliki doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan untuk sultan, penguasa. Masya Allah. Dan asar-asar para ulama salaf dalam ini banyak ya akhwat Islam, azan ya Allah. Itulah tadi pernyataan kontroversi dari Habib Bahar bin Smith yang menghina Prabowo dan juga Kang Deddy Mulyadi. Seharusnya notabene dari ulama yaitu menenangkan masyarakat atau jemaahnya, bukan malah mencaci maki dan mengadu domba. Apakah ini yang dimaksud dengan Ahlul Bait? Silakan nilai sendiri bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.